Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Gufron. Kalau sudah cukup clear belum sih dari sisi Abraham Samad kemarin dari pihak kepolisian menyatakan apa indikasi dari siniar atau podcast dari Abraham Samad yang mengandung unsur pencemaran nama baik? Karena repot juga kalau semua podcast bisa dibawa ke ranah pidana. Ya, ini kan artinya pasal yang dicantumkan dalam surat panggilan ya. 310 dan 311 kan gitu, fitnah dan pencemaran nama baik. Dan justru buat kami ini kan terlalu berlebihan. Kan wajar kan ketika ini ada isu faktual gitu, sedang update, kemudian Abraham Samad mengundang kan gitu ya narasumber. Narasumbernya kan bukan hanya Resuro, udah ratusan tokoh semua kan gitu. Yeah. Nah, kalau kemudian ada pembatas seolah hati-hati nih, nanti kena pasal pencemaran nama baik. Mungkin orang juga tidak semua orang akan berani lagi bicara, tidak akan berani untuk ngundang. Dan narasumber juga untuk berpikir dua kali untuk hadir di podcast-podcast itu. Termasuk bukan hanya di podcast, Mbak. Di televisi kan banyak stasiun televisi sekarang udah membicarakan soal ijazah palsu ini gitu loh. Yeah. Jadi kalau mau diterapkan, ya semuanya kena. Jadi buat saya berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Yang saya kira ini juga harus mulai untuk dievaluasi. Ya, jadi kebebasan berekspresi itu juga harus dihargai dan dilindungi menurut konstitusi kita gitu loh. Jadi apakah karena memang Abraham Samad adalah sosok yang paling vokal kritis gitu ya, atau karena beliau adalah mantan pimpinan KPK maka Abraham Samad dulu yang dijerat. Nanti selebihnya baru tiarap semua. Ini berbahaya sekali. Jadi ini buat saya terlalu berlebihan lah soal pasal fitnah dan pencemaran nama baik segala macam. Dan semua orang kan diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang disampaikan Rasulullah saya kira melalui kajian dan penelitian gitu loh. Jadi artinya segala apapun tentu harus bisa dia akan bisa jawab secara ilmiah dan itu kan sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan gitu kira-kira. Oke, saya geser ke Pak Arianto. Pak Arianto tadi dikatakan Bang Gufron bahwa ada banyak sekali gitu link dari podcast yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian begitu. Apakah nantinya tadi pertanyaan Bang Gufron juga nantinya semuanya akan dipanggil atau hanya tokoh-tokoh tertentu saja? Biasanya seperti apa, Pak? Penyidik gitu ya, memanggil seseorang itu ya, pasti ada dasarnya. Karena itu disebutkan di dalam LP misalnya, itulah yang dipanggil. Kalau sekarang ya kalau kita berkilah bahwa orang banyak sekali kayak gitu nanti akan ditangkap, ya bukan. Ini justru membuktikan ya bahwa di dunia ini penuh banyak dengan tindakan-tindakan yang dalam tanda petik bisa dikatakan melanggar hukum. Tapi polisi pasti hanya pilih-pilih siapa yang dilaporkan ditangkap kayak gitu. Justru ini menunjukkan ya ini susahnya karena apa? Ini berkaitan dengan masalah kebebasan berpendapat. Menyampaikan pendapat lewat ITE dan sebagainya itu. Tapi penyampaian pendapat itu kan berbeda-beda. Ada yang masuk di dalam jeratan undang-undang ITE. Justru inilah akan dibawa ke pengadilan yang seperti ini nih patut nggak dihukum apa tidak seandainya memenuhi unsur. Kan gitu kan. Dan dalam menentukan ini unsurnya itu ada apa tidak. Polisi setelah menerima bukti tadi di cross check dengan yang bersangkutan. Oh iya memang betul. Dia akan tanya pada saksi ahli. Pak, kalau kebebasan berpendapat dengan caranya begini ini sudah memenuhi unsur apa tidak gitu. Ahli itu akan melihat nanti kalau ahli dari ITE dia melihat dari kacamata apakah itu melanggar undang-undang ITE apa tidak. Ahli bahasa akan menilai kata-katanya itu apa memang betul-betul menghina apa tidak. Ahli pidana akan melihat apakah ini ada mens rea yang bersangkutan itu untuk membantu penyebaran fitnah dan sebagainya. Disitulah itu nanti akan dibuktikan ya bahwa ini tadi termasuk dalam kebebasan berpendapat atau termasuk dalam pidana. Ini harus diproses Pak ini. Nah, perkara nanti kemudian polisi setelah nanya-nanya itu wah ternyata tidak cukup bukti. Ya mungkin dia tidak jadi tersangka. Tapi kalau itu dia sudah cross check benar kemudian tanya ahli semua mengatakan iya, ya ini pasti kirim ke jaksa. Prosesnya cuma sederhana gitu ya. Tapi ini rumitnya karena apa? Karena ini kasusnya kasus yang memang yang namanya ujaran kebencian itu kan memang sangat pasal karet ataupun apa gitu. Justru inilah maka harus diuji di pengadilan. Kalau itu semua dibiarkan nanti semua orang dengan kayak gitu dengan bebasnya gitu nggak ada hukum lagi di Indonesia. Itu kira-kira. Baik Bang Rifai, tanggapan terhadap pernyataan Bang Gufron ini karena Abraham Samad adalah mantan KPK, kemudian juga ya udah diminta dulu keterangan deh, nanti urusan ini belakangan saja.
Dan repot juga kalau semua podcast kan sudah ratusan orang yang diundang dalam podcastnya. Kenapa hanya Roy Suryo saja membahas mengenai ijazah Jokowi saja? Oke, jadi sebenarnya sih kembali lagi saya sepakat penyidik akan melihat dulu ada mensrea atau tidak. Kalau nggak ada, percaya deh ya, Bang Abraham Samad juga dulunya kan pengacara, jadi mengerti betul bagaimana sebuah perkara pidana dikonstruksi. Soal bahwa beliau mantan KPK, menurut saya ya semua sama di mata hukum. Di PN Jakarta Pusat, Sleman, Surakarta, dilaporkan pidana berkali-kali di Bareskrim. Oleh Roy Suryo dilaporkan lagi di Polda JIY atas apa? Kasmojo. Terus atas skripsi lagi mau dilaporkan. Penyelidikan pun di Bareskrim datang. Ya, dipanggil dimanapun digugat beliau hadir. Nggak ada masalah. Jadi Pak Jokowi itu hanya melaporkan sekali, tapi dilaporkannya berkali-kali, digugat berkali-kali. Dan di setiap proses beliau datang menggunakan haknya. Karena itulah pentingnya. Kenapa pada saat di penyelidikan dipanggil itu kita penting memberikan klarifikasi. Lalu kembali lagi ya, menurut saya perlu dibedakan betul deh ya, pemirsa juga apa yang disebut pencemaran dengan fitnah ya. Di era post-truth seperti ini justru fitnah dia harus betul-betul dijaga. Ya. Kalau sekedar pencemaran tuh kalau boleh dilihat juga banyak walaupun terbukti hukumannya percobaan kok. Apalagi ke depannya pemidana modern. Bisa nanti hanya kerja sosial atau hukuman percobaan ya. Tapi kalau fitnah di era post-truth perlu betul-betul ditindak. Karena bahaya, menyesatkan semua. Contoh nih. Ya, misalnya ada yang melempar isu. Ya. Pak Prabowo bikin MOU pertahanan dengan Israel. Rusuh nggak? Rusuh pasti. Padahal itu fitnah. Ya. Perlu dibiarkan? Tidak. Nah, beda ya. Fitnah dengan pencemaran itu beda. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah kebohongan dan dia mencoba memprovokasi masyarakat, ini perlu diluruskan. Tapi kalau hanya sekedar mengkritik, ya, bahkan men-challenge pemerintah, itu bagus. Dalam era demokrasi bagus. Tapi di era post seperti ini, di era digital informasi, justru fitnah ini perlu ditegakkan. Saya sih kembali lagi melihat fitnahnya ini yang perlu diluruskan. Soal mencemarkan apa segala macam, itu kan tipis-tipis ya. Dan saya juga nggak mau, termasuk Pak Jokowi juga nggak mau iklim demokrasi ini terganggu hanya gara-gara beliau ingin laporan polisi diproses dengan tujuan hanya dua beliau. Satu, ingin nama baiknya dipulihkan, ya. Itu kan apakah dia korban fitnah atau tidak kan gitu di sini. Kedua, bahwa ijazah ini nanti akan dikukuhkan oleh pengadilan. Hasil lapor alhamdulillah sudah menyatakan itu identik. Tinggal kita bawa ke pengadilan. Tapi kan tadi pihak Bang Abraham Samad juga tidak menyatakan bahwa saya mantan ketua KPK, saya tidak mau hadir, tidak seperti itu. Yang dipertanyakan justru adalah mengenai agendanya yang berbeda dengan undangan begitu. Gimana Bang? Ya kalau soal formalitas surat panggilan ya monggo ditanyakan kepada penyidik. Boleh juga dikritik penyidik. Kenapa seperti ini gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau dari kami aja nih sudah 24 objek, Mbak. Artinya 24 peristiwa. Artinya kalau ngomong perbuatannya tuh tanggalnya berbeda-beda 24. Sementara kalau saya menduga ini hubungannya dengan LP yang lain ya, mohon maaf nih gitu ya. Itu juga mungkin tanggalnya berbeda-beda. Nah, kalau semua tanggal peristiwa dimasukin di undangan ya bisa berapa saya lembar? paham juga penyidik kenapa memilih salah satunya gitu ya. Tapi kembali lagi menurut saya mumpung dipanggil, inilah kesempatannya mengklarifikasi. Penyidik juga penegak hukum, kita punya KUHP yang sama, kita punya teori hukum yang sama, pasti akan clear. Ya, gunakan saja dengan baik kesempatan pembela ini. Dan saya pikir Pak Jokowi juga nggak mau kok perkara ini menjadi bola liar. Dia ingin segera cepat. Ya. Orang-orang yang sepatutnya bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Orang yang tidak bersalah jangan juga diikut sertakan. Bang Gufron, dari Abraham Samad sendiri merasa ini juga ikut terseret-seret atau bagaimana? Apa langkah lanjutannya yang dilakukan? Betul, jadi dalam BAP sudah dituangkan. Ini kalau ini nggak sesuai pertanyaan dengan surat panggilan, maka ini bagian dari pelanggaran HAM. Ini kan, kenapa Pak Abraham Samad datang memenuhi panggilan? Karena menghormati proses hukum. Walaupun ini panggilan pertama, Bang. Nah, soal tadi saya mau mutus soal masalah kenapa tidak datang pada saat undang klarifikasi. Pak Abraham Samad sudah sampaikan dalam BAP bahwa saya tidak dapat suratnya. Dan baru tahu di media. Jadi bagaimana mungkin saya harus datang sementara secara fisik surat beda alamat atau apa, Bang? Salah alamat atau apa? Saya ditanda khusus. Bahkan surat panggilan saksi yang kemarin itu pun juga tidak diterima secara fisik. Melalui PDF. Kira-kira gitu loh. Jadi ini hal-hal teknis juga perlu juga menjadi perhatian bagi penyidik gitu loh untuk menangani perkara ini secara serius, transparan dan akuntabel. Makanya soal penempatan tanggal 22 ya itu kan penyidik. Kenapa? Ketika kita tanya ke penyidik juga penyidik nggak bisa menjelaskan.
Tiba-tiba dia langsung pertanyaan-pertanyaan terus. Makanya Pak Abraham Samad selalu di jalan BAP selalu bilang, saya akan menjawab pertanyaan saudara apabila saya sudah memahami peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Tapi ditanya pertanyaan terus. Tapi jawabannya Pak Abraham sama seperti itu. Kira-kira begitu loh. Di poin di hal nomor 17 ke sana sebagian besar jawabannya seperti itulah. Oke, Pak Arianto, terakhir apakah bisa begitu Pak Abraham Samad tadi memberikan pertanyaan mengenai tanggal Januari itu, tapi tidak dijawab dengan pertanyaan lainnya oleh pihak kepolisian, itu mungkin? Bisa saja itu hak dia. Oke. Tapi menurut saya dalam hal ini dia kurang begitu paham, mengerti artinya klarifikasi itu tadi. Dan dia juga menurut saya kayaknya dia datang dengan suatu merasa bahwa dirinya itu benar, sehingga apapun yang ditanyakan oleh polisi itu mengada-ada kan kayak gitu kan. Inilah akhirnya yang terjadi kayak gitu. Tadi kalau dikatakan mengenai melanggar HAM dia dipanggil apa tidak ya. Justru kalau polisi tidak memanggil dia, itu melanggar HAM juga, karena ada orang yang lapor kan. Hak dia kan mestinya dilindungi untuk diproses ini. Dengan dia memanggil itulah, itu suatu pelayanan HAM juga bagi orang yang lain kan gitu kan. Jadi gitu, jadi jangan masing-masing mengambil dirinya sendiri, saya HAM-nya dilanggar. Kalau penyidik memanggil, sekarang memanggil itu tidak melanggar HAM, itu sesuai dengan SOP yang ada kan. Nah inilah jadi kayak gini ya. Justru dengan percepatan ini selesai sampai di pengadilan itu akan kelihatan nanti ini Pak Abraham Samad ya setelah dipanggil ini nanti kan akan diteliti lagi masuk memenuhi unsur apa tidak. Kalau tidak tadi seperti Pak Riba bilang ya pasti tidak akan masuk. Tapi kalau masuk ya jangan katakan itu melanggar HAM. Itu jadi ini suatu kasus yang bukan begitu Pak. Maksudnya bukan dalam pengertian pelanggaran HAM itu bukan masalah surat panggilannya, kan datang tetap menghormati proses. Tetapi substansi pertanyaannya yang tidak sama dengan surat panggilan. Nah itu saya tidak bisa terima, itu bukan pelanggaran HAM itu Pak. Perbedaan kayak gitu melanggar HAM itu nggak bisa Pak, itu menurut saya. Baik, Bapak-Bapak kita masih menunggu juga nanti bagaimana hasil dari pihak kepolisian terkait kasus ini. Tapi terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.